Kapan saat yang tepat untuk melepas kawat? Ya, kita akan bahas itu ya. Proses pembentukan sebuah gerak dasar pada bonsai, pastinya kita memerlukan kawat untuk membentuknya. Walaupun sebenarnya untuk membentuk gerak dasar kita tidak perlu kawat pun kita bisa melakukannya. Nah, beberapa dari teman itu menuliskan komentar, kapan saatnya yang tepat Mas untuk melepas kawat. Nah, sebenarnya untuk melepas kawat itu tidak ada waktu yang pas atau patokan atau waktu yang jadi patokan untuk melepas kawat. Kenapa? Karena untuk melepas kawat itu ada beberapa faktor yang menyebabkan kawat harus dilepas atau belum. Ada beberapa faktor sebenarnya. Kita simak ya. Untuk yang pertama, faktor yang menyebabkan kita melepas kawat cepat dan tidaknya adalah teknik wiring. Jadi saat kita wiring itu teknik kita bagaimana, itu salah satu yang menyebabkan cepat dan tidaknya melepas kawat. Contohnya ban bonsai ini ya, Kimeng. Ban bonsai Kimeng ini baru 2 bulan ini sudah bisa dilepas kawat atau bahkan terlambat malahan. Kenapa? Ketika saat membentuknya saya wiringnya sambil diperas atau dipelintir istilahnya ya. Jadi kawatnya kencang pada sebuah pohon, otomatis menjadi lebih cepat dalam membukanya, seperti itu. Kalau misalkan kita terlalu longgar itu agak lama ya, agak lama untuk membukanya memang. Nah, itu berarti ada teknik yang berbeda, pastinya memengaruhi cepat dan tidaknya kawat tersebut dilepas dari bahan bonsai. Tadi ya tekniknya, terlalu kencang sambil dipelintir itu bisa lebih cepat dalam membentuknya. Dan ini tidak, ini 2 bulan ya, 2 bulan sudah tidak kembali lagi ke posisi semula alias sudah mapan. Ini sudah mapan. Tapi resikonya ya itu tadi, kita kalau terlalu kencang otomatis akan menyebabkan luka yang seperti ini. Kalau kita tidak cek secara berkala akan menyebabkan luka yang teramat dalam. Kalau kita terlalu longgar ya sudah agak lama memang kita. Itu faktor pertama ya yang menyebabkan cepat dan tidaknya kita melepas kawat. Untuk faktor yang kedua, cepat dan tidaknya kita melepas kawat, yaitu tingkat kesuburan pohon tersebut. Jenis sama tetapi tingkat kesuburannya berbeda, itu bisa mengakibatkan perbedaan waktu kapan kita melepas kawatnya. Kayak misalkan ban bonsai waring ini agak kurang subur memang ya, sehingga tingkat kesuburan pohon itu mempengaruhi cepat dan tidaknya kita melepas kawat. Semakin cepat besar, otomatis kawat tersebut akan cepat termakan oleh kulit. Jadi cepat kita dalam melepas kawat. Kalau kasusnya pohon tersebut kurang subur, otomatis cabang, ranting ataupun batang yang kita wiring itu akan lama. Kenapa? Ya karena itu tadi ya, pertumbuhannya kurang cepat. Itu untuk faktor yang kedua. Ya, untuk faktor yang ketiga yaitu jenis pohon. Di sini ada pohon waru Taiwan ujungnya, dengan untuk pangkalnya ini adalah waru lokal. Saya sambung seperti ini. Nah, untuk jenis pohon itu juga mempengaruhi waktu kapan kita melepas kawat. Untuk melepas kawat untuk bonsai waru itu idealnya 3 minggu sampai 1 bulan kita bisa lepas. Kenapa? Karena pertumbuhan waru luar biasa, cepat sekali. Waru, sancang itu identik ya, pertumbuhannya cepat. Jadi beda kasus dengan misalkan 1000 bintang yang mikro. Nah, jenisnya beda pasti ya. Cemara, nah, itu beda pastinya karena beda pohon, beda tingkat pertumbuhannya, beda tingkat semakin cepat dia besar, semakin cepat kita melepas kawatnya. Itu tadi
Faktor yang keberapa? Faktor yang ketiga, jenis pohon ya. Nah, misalkan untuk kita wiring bonsai loa dengan bahan bonsai ulmus mikro misalkan, itu juga pasti berbeda untuk bagaimana waktu yang tepat atau kapan waktu yang tepat untuk melepas kawatnya. Jadi beda pohon, sekali lagi ya, beda pohon, beda waktu dalam melepas. Jadi tidak ada patokan kita dalam melepas kawat, waktunya yang dimaksud waktunya. Terus jadi pertanyaan, kapan waktu yang pas untuk melepas kawat? Lah, apakah untuk cabang tersebut atau batang tersebut sudah termakan dengan kawat atau belum? Kalau misalkan kok kawat sudah sedikit termakan kulit, alangkah baiknya kawat tersebut segera dilepas. Kenapa? Karena kalau terlalu lama kita biarkan kawat tersebut tetap berada di cabang ataupun batang bahan bonsai kita, maka akan ada seperti ini. Jadi apabila sudah termakan oleh kulit, alangkah baiknya segera kita lepas ya. Atau kalau misalkan waktunya belum memungkinkan, potong saja untuk percabangan ujungnya ya, ujungnya kita potong untuk menghentikan pertumbuhannya. Kalau misalkan sudah seperti ini ya, untuk kulit yang sudah termakan seperti ini atau ini ya, nah ini yang sudah termakan seperti ini resikonya ya ada bekas kawat yang nanti kalau bonsai ini sudah hampir matang itu sangat mengurangi nilai dalam sebuah kontes. Kenapa? Karena terlihat jelas untuk campur tangan manusia. Langkah yang harus kita ambil ya satu-satunya jalan kita ngeloskan. Seperti ini bukan saya tidak mau memotong ya, tapi ini saya biarkan untuk tumbuh besar. Karena ini tumbuh besar maka ini akan tertarik juga, ini nanti akan tumbuh besar juga, luka bekas kawat akan tertutupi. Ini juga ya, banyak sekali luka-luka yang seperti ini. Misalkan yuk kita biarkan dulu sebentar sambil menunggu lebih besar, kemudian nanti bisa kita potong ya. Jadi tidak ada waktu yang pas ya, tidak ada patokan waktu, maaf, tidak ada patokan waktu kapan atau berapa minggu, tiga bulan atau 2 minggu gitu kan. Kita nggak punya patokan waktu yang seperti itu. Tapi sebisa mungkin jangan sampai batang bonsai kita itu sangat dalam lukanya seperti ini. Ini sih nggak masalah. Kenapa? Karena ini memang saya sengaja untuk membiarkan lebih besar lagi, saya biarkan. Saya nggak akan motong ini sampai lukanya agak sembuh. Sampai lukanya agak sembuh. Harus benar-benar teliti ya. Dicek apakah kawat sudah mulai termakan ya. Kawat sudah mulai termakan oleh kulit atau belum. Kalau sudah termakan oleh kulit, segera dipotong. Oke.